Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min 'adzabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Kembali kita mengaturkan rasa puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, sampai subuh saat ini kita masih diberikan limpahan karunia, baik itu dalam bentuk nikmat, rahmat, hidayah dan hinayahnya. Sehingga dengan berkat hidayah dan hinayah Allah, kita masih diberikan kesempatan, kekuatan, sehingga kita dapat meluangkan waktu kita untuk hadir di masjid yang kita cintai ini, dengan tujuan tidak lain dan tidak bukan adalah untuk memenuhi panggilan Allah bagi kita selaku hambanya, yakni melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Namun demikian kita selalu berharap, memohon kepada Allah melalui doa kita, kiranya ibadah-ibadah yang sudah kita lakukan ini, baik yang lalu maupun yang saat kita kerjakan hari ini, agar senantiasa mendapatkan nilai pahala dan sekaligus diterima di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa kita berselawat dan sekaligus kita doakan kepada Allah, semoga disampaikan oleh beliau buat roh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu bagi kita adalah sebagai uswatun hasanah dalam rangka kita menjalankan hidup dan kehidupan kita di bumi Allah ini. Kita yakin dan percaya selama kita merujuk ke situ, Nabi yang kita jadikan tuntunan kita, Rasul yang kita jadikan sebagai uswah di dalam kehidupan ini, apa yang kita harapkan dari setiap kita munajat kepada Allah, kebahagiaan dunia
dan kesejahteraan di akhirat kelak, insya Allah akan kita peroleh dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hanya sampai di situ, insya Allah Allah akan memberikan yang termulia di sisinya, yaitu surganya, bukan nerakanya, tapi adalah surganya. Karena orang yang paling beruntung di dalam kehidupan yang dijalani di dunia ini, ketika dia tidak dimasukkan Allah ke dalam nerakanya, tapi Allah masukkan dia ke dalam surganya. Itulah keberuntungan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faza. Siapa yang tidak dimasukkan Allah ke dalam nerakanya, tapi dimasukkan dia ke dalam surganya, maka sungguh ia memperoleh keberuntungan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak saudara kaum muslimin hadirin sidang jamaah rahimakumullah. Untuk kajian kita landasi dengan firman Allah surat As-Saff ayat yang ke-11. Di situ Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Wahai orang-orang yang beriman, adakah mau aku tunjukkan kepadamu akan suatu tijarah, perniagaan yang dapat menghindarimu dan menjauhimu dari azab yang pedih. Jadi di dalam ayat ini Allah menawarkan kepada kita orang yang beriman. Kenapa kepada orang yang beriman? Berarti tidak kepada semanusia semua, atau tidak semua manusia yang mampu untuk melaksanakan apa yang ditawarkan oleh Allah tersebut. Maka ayat ini adalah khusus kepada orang yang beriman. Jadi bukan kepada semua manusia. Maka ayat ini berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman, hal adullukum, adakah mau aku tunjukkan kepadamu akan suatu tijarah, suatu amalan yang dapat menghindarkan kita dari azab Allah yang pedih itu. Ini tawaran Allah. Jadi sering juga kita mendapatkan atau membaca di dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimat-kalimat yang berupa tawaran itu. Nah, kalau Allah yang sudah menawarkan kepada kita, berarti tidak ada yang lebih baik daripada itu. Tapi sayang tidak semua manusia itu yang mau menerima tawaran itu. Jadi mudah-mudahan kita termasuk orang yang ingin mendapatkan dan mengamalkan tawaran yang ditawarkan tersebut. Apa itu amalannya yang dapat menjauhkan kita dari azab Allah itu, menghindarkan kita dari neraka Allah itu? Kelanjutan dari ayat itu, tu'minuna billahi wa rasulihi. Ini satu, yaitu beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulnya. Jadi amalannya yang pertama adalah beriman kepada Allah. Nah, arti dari iman itu semua kita sudah mengetahui. Secara arti lughawinya, iman itu adalah percaya, yakin. Percaya dan yakin bahwa Allah itu ada. Percaya dan yakin bahwa hidup ini pasti akan berakhir dengan kematian.
percaya dan yakin adanya sesudah ini alam yang disebut dengan barzakh. Percaya dan yakin ada malaikat yang memproses ketika keberadaan kita di kubur itu. Percaya dan yakin bahwa suatu saat akan terjadi satu kehidupan yang kita alami, yaitu kehidupan di akhirat kelak. Ini adalah iman. Karena tidak semua manusia yang yakin dan percaya bahwa ada kehidupan sesudah kehidupan ini. Orang yang tidak beriman kepada Allah, orang yang kufur itu tidak percaya ada kehidupan sesudah hidup yang kita jalani hari ini. Mereka tidak meyakini adanya akhirat itu. Tidak meyakini akan adanya kehidupan di akhirat kelak. Tapi awak, Bapak Ibu, sangat meyakini itu. Nah, kalau kita lihat dari definisi daripada iman itu, para ulama memberikan definisinya. Apa definisi iman itu? Tasdiqun bil qalb wa iqraru bil lisan wa amalu bil arkan. Membenarkan di hati, mentasdikkan di hati, dan mengucapkan dengan lidah, kemudian dibuktikan dengan amalan anggota kita. Jadi unsur baru lengkap iman itu kalau melihat dari definisi itu ada di situ tasdik bil qalb, ada di situ iqraru bil lisan, ada di situ wa amalu bil arkan. Jadi kalau ketiga unsur ini sudah menyatu, itulah yang dikatakan iman. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang kita peroleh dari keimanan yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu? Keimanan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Apa yang kita dapat dari keimanan yang kita lakukan atau yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Kalau itu yang kita lihat dan itu yang kita inginkan, kalau kita buka Al-Quran ini banyak sekali kemuliaan-kemuliaan, banyak sekali keutamaan-keutamaan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak sekali di dalam ayat yang kita temui. Dari sekian banyak itu, di antaranya adalah ketika kita benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah akan berikan kepada kita apa itu? Diterangkan di dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-38, Allah berfirman, apa kata Allah? Innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Ini satu. Sesungguhnya Allah yudafi'u artinya akan membela 'anil ladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman. Innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu, sesungguhnya Allah membela daripada orang-orang yang beriman itu. Itu satu. Jadi Allah akan senantiasa selalu membela daripada orang-orang yang beriman. Jadi ketika kita bersungguh-sungguh beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang akan diberikan oleh Allah kepada kita? Yudafi'. Allah bela kita. Kalaulah Allah membela sia yang lebih hebat pembelaan melebihi pembelaan Allah. Bata nyombo ke ibu, ada nak yang melebihi pembelaan dari pembelaan Allah? Mana yang hebat pembelaan manusia dari pembelaan Allah?
kepada hambanya, tentu kita akan menjawab pembelaan Allah. Jadi ketika ada orang yang tidak menyenangi kita, ingin menjatuhkan kita, ingin untuk mendiskreditkan daripada Islam dan orang-orang yang beriman itu, selama keinginan-keinginan itu ada dari orang yang ingin menjatuhkan dan ingin mendiskreditkan itu tadi, Allah jamin yudafi'u 'anil ladzina amanu, Allah akan membela daripada orang-orang yang beriman itu. Jadi bukan pengecara, bukan pengecaranya adalah manusia, tadi pengecaranya langsung Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika orang beriman, benar-benar beriman kepada Allah, inilah yang diberikan oleh Allah. Pembelaan itu nanti dihadiahkan di Allah kepada kita. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah hanya sampai di situ? Tidak. Banyak sekali. Di antaranya lagi yang kedua adalah diterangkan oleh Allah di dalam surat Al-An'am ayat yang ke-83. Apa akhir situ yang akan diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang benar beriman itu? Kata Allah di dalam firman-Nya itu, alladzina amanu wa lam yalbisu imanuhum bizulmin. Itu kata Allah. Orang-orang yang beriman lam yalbisuna imanuhum wa lam yalbisuna imanuhum, selama dia tidak mempercampur adukkan keimanan mereka bizulmin, dengan kezoliman. Kan tak boleh awak mempercampurkan antara yang hak dengan yang batil. La talbisul haqqa bil batil. Jangan kamu campur adukkan antara yang hak dengan yang batil. Jadi kata Allah, alladzina amanu wa lam yalbisu imanuhum bisulmin. Orang-orang yang beriman selama dia tidak mempercampur adukkan antara keimanan mereka dengan kezoliman. Zolim itu kan kerajo yang tidak diridhoi oleh Allah, perbuatan dosa. Kalau kita menyakiti seseorang, kalau dalam bentuk fisik sampai rusak dia, patah dia, apalagi kalau sampai dia meninggal, dosanya itu adalah besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mempergunjingkan orang lain, membicarakan aib saudaranya, kita zolim kepada diri kita sendiri. Orang yang dizolimi itu, orang yang dibicarakan itu mendapat kebaikan dari apa yang kita bicarakan itu. Tapi yang ada kebaikan di kita, kita mendapat kekurangan di situ. Jadi keburukannya diberikan kepada kita, kebaikannya dipindahkan kepada orang yang kita bicarakan itu. Jadi ketika awak mempergunjingkan orang lain, membukakan aib saudara kita, dan itu kita lakukan di belakang mereka, mereka mendapatkan pahala. Dipindahkan kebaikan awak itu kepada inyo, dosonya kita yang memikul. Mana rancak membicarakan atau diam tidak membicarakan? Tentu adalah diam tidak membicarakan. Itulah yang terbaik. Dan sering kita menyampaikan riwayat ini, hadis ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi. Nah, ini yang disuruh. Jadi tidak beriman salah seorang di antara kamu sehingga dia dapat mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Dan kemudian di dalam hadis yang lain, man kana yu'minuna billahi wal yaumil akhir falyakul khaira aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah, siapa yang ada beriman kepada Allah dan beriman kepada hari yang akhir, maka hendaklah ia mengatakan kata-kata yang baik-baik saja.
Kalau tidak lebih bagus dia diam. Jadi nan disuruh awak di dalam hidup ikonan harus kita bicarakan adalah kalimat yang harus kita perbanyak, itu kalimatun thayyibah. Kalimat yang baik, ucapan-ucapan yang baik. Mana itu kalimat-kalimat yang kalimatun thayyibah yang baik itu? Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kalau itu nanti kita ucapkan dengan lidah ini, itu ucapan yang bernilai tinggi di sisi Allah. Itulah yang disebut di dalam firman-Nya wal baqiyatus shalihat. Jadi ada amalan-amalan yang nilainya itu berkekalan di sisi Allah. Besar nilainya itu di sisi Allah. Melebihi daripada harta dan anak-anak yang kita miliki. Kita baca kalimat itu lebih disukai dan disenangi oleh Allah dibandingkan dengan harta dan seluruh anak-anak yang kita miliki. Wal baqiyatus shalihat. Apa itu amalannya? Subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwwata illa billah. Itu yang disuruh memperbanyak membacanya. Itu yang bernilai ucapan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, kembali kita. Jadi itu kata Allah, selama orang yang beriman itu tidak mempercampur adukkan keimanan mereka dengan kezaliman, apa yang diberikan oleh Allah kepada kita? Kata Allah, sambungan ayatnya, ulaika lahumul amna wa hum muhtadun. Mereka akan diberikan oleh Allah keamanan. Dijamin oleh Allah kehidupannya itu aman. Siapa tidak ingin aman? Kita ingin hidup bermasyarakat, berbangsa ini aman. Kita tidak ingin hidup bermasyarakat dan berbangsa ini kacau balau. Saling bermusuhan antara satu sama lain. Saling tidak menyukai antara satu sama lain. Kita tidak ingin itu. Tetapi kenapa terjadi yang seperti ini? Karena ada kezaliman-kezaliman di situ. Dia juga mengatakan beragama Islam, dia mengatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi saudaranya dia zalimi, dia sakiti. Bikinlah dan buatlah kerajo yang menyenangkan itu. Harapan kita pemimpin itu menjadi panutan daknya di dalam kehidupan kita bermasyarakat dan berbangsa. Yang dibikin itu adalah ketentraman dan keamanan itu. Keamanan itu, ketentraman itu bisa kita peroleh dari sisi Allah selama kita kembali kepada Al-Quran ini. Benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi selama kita tidak pernah berbuat yang serupa itu, Allah yang selalu kita tantang, Al-Quran kita jauhi, ini bukan keamanan yang diberikan oleh Allah, tapi kesulitan yang diberikan oleh Allah. Bukalah oleh Bapak Ibu dalam surat Thaha, Allah berfirman. Apa kata Allah? Wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamah a'ma. Itu kata Allah. Siapa yang berpaling dari peringatanku, wa man a'rada an zikri, siapa yang berpaling dari peringatanku. Zikri di situ maksudnya adalah Al-Quran. Siapa yang tidak mau mengimani Al-Quran dan mengikuti Al-Quran dan mengikuti apa yang telah disampaikan dan dibawa oleh Rasulnya,
ketika orang jauh dari ajaran agama ini, keluar dari ajaran Al-Quran yang sudah digariskan oleh Allah, yang seharusnya wajib kita ikuti. Apa yang kita peroleh di situ ketika itu yang dilakukan oleh kita, kata Allah, fa innalahu ma'isyatan dhanka, maka sesungguhnya kami akan berikan kepadanya kehidupan dan kesempitan. Itu nan diberikan oleh Allah, itu nan diagih di Allah. Ketika kita jauh dari ajaran Allah, jauh dari ajaran Rasulullah itu, fa innalahu ma'isyatan dhanka, maka sesungguhnya kami akan berikan kepadanya kehidupan yang sempit, kehidupan yang susah, kehidupan yang payah. Ba'amako susah, ba'amako payah, justru karena banyak yang berpaling dari ajaran Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak hanya sampai di situ, nanti kalau mati sampai di akhirat kelak di hari kiamat itu akan dibangkit dalam keadaan buta yang tidak bisa melihat. Sedangkan di dunia ini saja ketika kita tidak bisa melihat, luar biasa susahnya kita. Nanti orang yang seperti itu dibangkit dalam keadaan buta oleh Allah. Di mana itu? Di akhirat. Kan menakutkan itu. Sedangkan lain nampak saja, tua nanti menghadapi kehidupan di mahsyar itu entah bagaimana. Makanya kita meminta kepada Allah agar nanti kita dihisab betul-betul dengan hisab yang ringan. Wa hasibni hisaban yasira, ya Allah, kalau engkau hisab nanti hisablah dengan hisab yang seringan-ringannya. Jangan sampai kita berlama-lama berdiri di mahsyar itu. Itu yang kita mohonkan kepada Allah. Jadi ketika awaklah jauh dari ajaran agama, indak tunduk kepada aturan Allah, anan susah pula nan diagih di Allah. Sulit pula nan diagih di Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita tidak menginginkan sulit-sulit yang seperti itu. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika orang beriman itu tidak mencampur aduk antara keimanan mereka dengan kezaliman itu. Jadi dia benar-benar beriman kepada Allah dan tidak melakukan kesalahan dan perbuatan dosa. Janji Allah, wa ulaika lahumul amna wa hum muhtadun. Mereka akan kuberikan keamanan, kata Allah. Dijamin oleh Allah aman. Kan itu yang kita minta supaya aman. Kalau bagi pribadi kita diagih keamanan itu dijamin oleh Allah, tidak ada di situ kegelisahan, tidak ada di situ kesempitan. Insya Allah diberikan perlindungan keamanan itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya sampai di situ, wa hum muhtadun. Allah berikan kita petunjuk. Diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu. Ini adalah orang-orang beriman yang tidak mempercampurkan keimanan mereka dengan kezaliman. Satu tadi, dan kan diagihkan di Allah kepada kita, yudafi'u. Allah akan membela anil ladzina amanu, orang-orang yang beriman. Satu, pembelaan diberikan oleh Allah kepada orang yang beriman. Yang kedua, Allah memberikan keamanan. Allah berikan perlindungan itu. Kalaulah Allah namanya keamanan, Allah yang melindungi kita, insya Allah yang lain tidak akan bisa merusak itu semua. Nah, keamanan dari Allah pula yang harus kita tuntut, Bapak. Cara menuntutnya, betul-betullah kita beriman kepada Allah. Bagaimana caranya? Kita tingkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah. Kita perbanyak amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita basahkan setiap saat lidah kita itu dengan zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pikiran dan hati itu akan menjadi tentram dan aman itu adalah dengan zikir.
Jadi caronyo supaya iman itu tumbuh taruh, tajagonyo basahan lidah itu dengan zikir. Alladzina amanu tatma'innu qulubuhum. Orang-orang yang beriman itu artinya adalah tentram. Dengan mengingat Allah, dengan zikir kepada Allah, ala bi dzikrillah tatma'innu qulubuhum. Hati mereka akan menjadi tentram adalah dengan jalan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyakkanlah kita menyebut nama Allah itu. Dengan banyak menyebut nama Allah, ghirah daripada keimanan itu akan selalu tumbuh. Tapi kalau kita jauh, tidak mau membasahkan lidah kita dengan zikir kepada Allah, iman kita itu fluktuasinya naik turun. Bisa boleh jadi bertambah, boleh jadi turun. Ketika kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita yakin dan percaya selama kita selalu mengingat Allah, selalu meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah, insya Allah iman itu akan selalu tumbuh. Iman itu akan selalu bertambah, insya Allah. Itu jalan bagi Allah. Selalulah menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apalagi? Jadi tidak hanya dua itu. Kata Allah di dalam firman-Nya surat Yunus ayat yang ke-103, Allah berfirman, "Tsumma nunajji rasulana walladzina amanu kadzalika haqqan 'alaina najjil mu'minin." Itu kata Allah Subhanahu wa taala, najjil mu'minin. Kemudian kami akan menyelamatkan rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman. Kadzalika haqqan 'alaina. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Yang demikian itu adalah merupakan kewajiban kami mu'minin, menyelamatkan orang-orang yang beriman. Jadi orang beriman itu akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kapan itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Di antaranya adalah dengan beriman. Di samping yang lain. Falamma nasu ma sukkiru bi anjaynal ladzina yanhauna 'anis su', itu kata Allah. Maka tatkala orang sudah banyak yang lupa kepada Allah, lari dari ajaran Allah dan Rasulnya, anjaynal ladzina yanhauna 'anis su', kami selamatkan orang-orang yang selalu melarang orang berbuat yang salah, menyuruh orang kepada yang baik. Jadi di samping iman kita kepada Allah, Allah akan selamatkan. Kemudian di samping itu orang yang selalu mendakwahkan yang salah itu selalu dia larang. Dan kemudian mengajak kepada yang baik, selama kita mendakwahkan itu, selama itu pula Allah akan melindungi kita dan menyelamatkan kita. Jadi bukan yang akan diselamat itu orang kafir, bukan orang kafir yang diselamatkan oleh Allah. Allah tidak akan menyelamatkan orang yang kafir, Allah tidak akan selamatkan orang yang munafik, tapi Allah hanya akan menyelamatkan para rasulnya dan menyelamatkan orang-orang yang beriman kepada Allah. Karena itu kata Allah adalah merupakan kewajibanku, kata Allah, menyelamatkan orang yang beriman. Jadi sekalipun ada ingin untuk menuntaskan dan ingin memusnahkan atau ingin merusak daripada manusia orang yang beriman itu, insya Allah itu akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu banyak keutamaan dan kemuliaan dengan berimannya kita kepada Allah. Di samping nanti Allah akan berikan kepada kita tempat yang paling mulia, bukan neraka. Karena Allah sudah katakan tadi, ala
tijaratin tunjikum min azabin alim. Allah akan menjauhkan dia dari azab yang pedih. Tapi nanti ketika dia benar-benar beriman hari ini kembali menghadap Allah, apa kata Allah? Wa basyiril ladzina amanu wa amilus shalihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Gembirakanlah orang-orang yang beriman, iman yang dibaringi dengan amal ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Sesungguhnya untuk mereka adalah surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai. Itu janji Allah untuk kita orang yang beriman. Jadi bukan nerakanya yang dijanjikan oleh Allah, tapi adalah surga. Jadi iman yang kita miliki hari ini, dengan keimanan yang kita lakukan itu, lalu dibaringi dengan amal ibadah kita kepada Allah, ini jaminan Allah. Annalahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Sesungguhnya untuk mereka surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai. Jadi ketika kita sampai di dalam surga itu nanti, lalu kita disuguhi oleh Allah dengan makanan dan buah-buah. Annalahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kullama ruziqu minha min samaratir rizqa. Jadi Allah memberi kita di dalamnya nanti rezeki. Ada diberikan makanan, ada diberikan buah-buahan kepada kita. Disuguhkan kepada kita. Itu dilengkapi dengan itu. Tidak hanya sekadar itu di dalamnya, tapi fasilitas yang sangat luar biasa. Qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utubihi mutasyabiha. Jadi ketika kita nikmati apa yang diberikan oleh Allah sebagai rezeki itu tadi, buah-buahan yang kita makan, anggur yang kita makan, dan lainnya itu. Ketika kita memegang buahnya itu, ini kok serupa buah anggur dan adu di dunia yang pernah kita makan. Bentuknya sama, rupanya sama, marapalamnya sama, anggurnya bentuknya sama, tapi rasanya tidak sama. Bentuknya adalah sama, rupanya, tapi kelezatannya tidak sama. Disuguhkan oleh Allah dengan bermacam-macam seperti itu. Tidak hanya sampai di situ, kita diberikan nanti oleh Allah istri-istri yang mutahharah, yang suci bersih. Jadi tidak ada lagi masa kedatangan bulan itu. Bidadari-bidadari surga itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu bagi kita yang lain itu disuguhkan dan diberikan oleh Allah kemuliaan itu, dan mereka kekal di dalam surganya. Siapa ini? Orang yang beriman, iman yang dibaringi dengan amal ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa tidak ingin bantu? Itulah yang kita inginkan, itulah yang kita harap di dalam kehidupan ini, dalam kita menjalankan kehidupan di muka bumi ini, hidup yang sangat pendek sekali. Itu harapan kita. Laikoh kan mungkin kita wujudkan yang seperti itu. Menurut ibu lain mungkin kita dapat mewujudkan. Lain karena dia agih jalan de Allah. Tu'minuna billahi wa rasul. Benar-benarlah beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya. Jalankan itu apa yang sudah disampaikan dibawa oleh Rasul itu. Insya Allah. Itu akan mendapatkan apa yang kita sampaikan tadi, yang sudah kita jelaskan di dalam firman-Nya itu tadi. Apalagi yang kedua, wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dan berjihad di jalan Allah dengan harta benda dan jiwa. Jadi ayat itu tidak dulu anfusakumnya, tapi amwalikum wa anfusikum.
Ba'ama ku harato kondak diri dulu. Jadi ketika orang sudah mau berkorban dengan hartanya itu, mudah untuk memberi, mudah untuk menolong. Ketika orang yang ringan tangannya mengulurkan kebaikan untuk orang yang membutuhkan itu, ketika dia mau memberikan daripada hartanya itu, ketika itu tidak ada lagi, dituntut diminta jiwa dan raganya, dia akan serahkan itu. Tapi ketika dia kikir, tidak mau beragia dengan apa yang dia miliki di saat nan serupa itu, lalu dikalungkan tangan kata liawak pun tidak dibentangkan serupa itu, kalau ceke itu tidak mau beragia itu, sedangkan yang diminta seketik dari harta rezeki yang diberikan Allah, dia tidak mau berbagi. Apalagi kalau diminta di diri. Mana rancak awak kau menjadi hamba yang sakhi atau bakhil ini? Yang dituntut sakhi. Sakhi itu pemurah. Allah itu senang dengan orang yang pemurah, penyantun, suka menolong, suka menyayangi. Allah tidak suka kepada orang yang bakhil. As-sakhiyu qaribun minallah, qaribun minan nas. Ba'inu minal jannah, qaribu minan nar. Orang yang pemurah itu, penyantun itu, Allah dekat dengan. Dekat manusia dengan orang yang seperti itu. Dijauhkan surga daripadanya, didekatkan surga kepadanya. Qaribu minal jannah, ba'idu minan nar. Didekatkan surga kepadanya, dijauhkan neraka daripadanya. Jadi orang yang suka membantu, orang yang suka bersedekah, orang yang suka berinfak itu, Allah dekat dengan orang yang seperti itu. Allah senang dengan orang yang seperti itu. Manusia suka dengan orang yang seperti itu. Yo suku orang lain kepada awak dan suka menolong. Bu, besok ambo ke minantu kok. Diri yang kurang, tampek sambanya kurang. Bisa ndak ambo dilapangkan Bu Haji, baran nangka para lu datanglah ke rumah, bawalah, tolong jago baik-baik, utuh balik sebagaimana yang dibawa, bawalah, pakailah. Besok tiboloi Bu Haji meminantu, indak diimbau nanyo, kok datang jo ke rumah ambo kan ndak nimbau dah, indak na Bu Haji nimbau, indak na ibu panggil, nan ambo akan tetap datang kembali. Ibu Haji lah buat baik ya Bu. Ya Bu. Mata itu sayang orang. Memang kita ini dituntut untuk memberi itu, berbagi itu sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Saya berbagi sesuai dengan kemampuan yang saya miliki. Kalau ibu lebih tentu adalah dengan kelebihan itu sesuai dengan kemampuan. Itu yang disenangi oleh Allah. Wal bakhilu ba'idu binallah, ba'idu binan nas. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang bakhil itu jauh Allah daripadanya. Tidak suka manusia kepadanya. Jauh surga itu daripadanya, didekatkan kepadanya adalah neraka itu. Ba'idu binal jannah, qaribu minan nar. Jauh daripadanya surga itu, dekat kepadanya neraka itu. Jadi Allah itu senang kepada yang sakhi, pemurah, suka menolong, suka membantu, dan tidak suka kepada yang bakhil itu. Nah, ketika kita memberi tentu sesuai dengan kadar kemampuan kita masing-masing. Kalau hanya mampu 10.000, itulah kemampuan. Hanya mampu 5.000, itulah. Yang mampu 100.000 itu akan lebih baik. Jadi kita dituntut dalam beramal itu sesuai dengan kondisi dan situasi kemampuan kita itu sendiri. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya akhiri yang akan diberikan oleh Allah kepada kita. Saya bacakan satu lagi. Dari di samping yang lainnya masih banyak yang lain. Begitu mulianya orang beriman.
Begitu mulianya orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Kami berkewajiban, itu kata Allah, atau adalah kami berkewajiban nasrul mu'minin, menolong orang-orang yang beriman. Laparan yang membaca tadi Ibu. Nan pertama yudafi'u, membela kita orang-orang nan baik. Manusia yang membela Allah. Nan kedua nyuagihkan kabakih awak orang-orang nan baik man iku insyaallah keamanan. Allah namanya menjamin amannya itu. Allah yang menjaga itu, yang memberikan keamanan itu. Nan ketiga, Allah akan menolong kita orang-orang yang beriman. Nan kampe nasru disamping menyelamatkan, munajjia itu tadi menyelamatkan. Kemudian yang keempat tadi adalah nasrul mu'minin, menolong orang-orang yang beriman. Jadi tidak usah kita ragu, tidak usah kita bersedih-sedih, tapi gembirakanlah hati kita dengan selalu kita mendekatkan diri kita kepada Allah. Selama itu yang kita lakukan, kita akan dilindungi dan akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, mungkin ini kajian yang dapat kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan kajian ini dapat kita ambil hikmah dan manfaatnya sekaligus bisa kita amalkan. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.